Lestari dari kelas 20 AKB, NPM saya 204020057. Peran saya dalam video pembelajaran kali ini adalah menjelaskan tentang peran, fungsi, dan contoh penggunaan SAP dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengeditan video. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Cipeti Tamanurung dari kelas 20 AKB dengan NPM 2040255. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang exercise 1, tata cara login ke aplikasi SAP. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani dengan NPM 204020048 dari kelas 20 AKB. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas exercise 2, yaitu tentang bagaimana cara menavigasi menu dan mengaktifkan sistem bantuan. Nama saya Risa Ganti Hardian dengan NRP 204020056 kelas 20 AKB. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi SAP Logon versi 7.70. Nama saya Tri Rahayu Ginarinjani dengan NPM 2040279 dari kelas 20 AKB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah tema dalam SAP Logon dan bagaimana mengatasi ketika terjadinya log off otomatis atau internet yang tiba-tiba terputus. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan sebelum menginstal aplikasi SAP Logon versi 7.70 yaitu mengecek terlebih dahulu di laptop yang kalian punya terdapat program Visual C++ atau tidak. Apabila belum terdapat program tersebut, maka harus menginstal terlebih dahulu program Visual C++. Jika operation system yang dimiliki yaitu 32 bit, maka install Visual C++ versi x86. Dan jika operation system yang dimiliki yaitu 64 bit, maka install Visual C++ versi x64. Apabila ingin menginstal, setelah itu centang kolom Accept License Agreement, kemudian klik Install. Tunggu prosesnya beberapa saat, dan jika sudah terinstall, maka akan ada pesan Setup Successful yang menandakan bahwa program Visual C++ berhasil terinstall. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menginstal aplikasi SAP Logon 7.70. SAP Logon dapat diinstal melalui link berikut ini. Link pertama untuk Windows 10, link kedua untuk di bawah Windows 10, dan link yang terakhir untuk Mac. Apabila sudah terinstall, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu klik folder SAP Logon 7.70. Kemudian klik folder Press1, kemudian klik folder GUI, selanjutnya klik folder Windows, lalu klik folder Win32. Setelah itu, kita cari folder SAP GUI Setup, lalu klik Yes,
Nanti akan muncul tampilan seperti berikut, kemudian klik next. Kemudian lalu pilih kolom pertama, kemudian beri tanda centang, lalu klik next. Karena saya sudah menginstal aplikasi SAP Logon ini, maka tampilan yang akan muncul setelah proses next yaitu seperti ini. Apabila sudah muncul tampilan seperti berikut, klik next, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu klik done sebagai tanda bahwa install aplikasi SAP sukses dilakukan. Selanjutnya, klik gambar SAP Logon di desktop PC Anda. Lalu tampilan yang akan muncul seperti ini. Kemudian, klik menu New, pilih menu Connection, klik Next. Connection type-nya Custom Application Server. Description-nya diisi bebas. Di sini saya akan mengisi 14 titik SAP, UPP, level 1, 2, net 30. Kemudian application servernya diisi SAP 5.eduget.or.id. Setelah itu instance number diisi 63, sistem ID-nya diisi 1. Kemudian klik next. Network setting-nya pilih yang high speed connection. Klik next. Bahasa bisa dipilih mau default atau ada pilihan bahasa lainnya. Tapi di sini saya memilih default. Lalu finish. Maka akan muncul seperti ini. SAP menawarkan beberapa tema yang berbeda, masing-masing memberikan tampilan dan nuansa berbeda dari layar, menu, dan tombol Human Resource Management System. Prosedur ini akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengubah tema dalam SAP. Tema ini juga bisa berubah setelah masuk ke Human Resource Management System dengan menggunakan kustomisasi lokal, tombol tata letak, atau pengaturan pada SAP. Step pertama, dari SAP Logon, klik tombol utama atau klik menu yang ada di pojok kiri atas. Lalu klik option. Klik setting yang ada di bawah visual design. Lalu kita pilih yang SAP Signature. Lalu klik apply, dan yang terakhir klik OK. Selanjutnya, pada saat menggunakan SAP, ada beberapa kendala yang sering dialami oleh para pengguna SAP. Misalnya ketika sedang membuat laporan, tiba-tiba log off otomatis atau internet yang tiba-tiba terputus. Untuk mengatasi hal tersebut, ketik ZSAP, klik enter, tampilannya akan seperti ini, lalu klik centang yang berwarna hijau, tampilannya kembali seperti awal, dan muncul 3 tampilan, lalu klik allow, sekali lagi, dan kembali seperti awal. ZSAP GUI merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala ini, karena ketika log off otomatis atau internet terputus, otomatis data-data yang telah kita buat akan hilang. Tetapi dengan menggunakan ZSAP GUI, data-data yang telah kita buat tidak akan hilang dan tidak perlu mengerjakannya seperti awal lagi.
Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara masuk, cara login ke SAP Logon. Yang pertama ini kita klik logon. Nah, di bagian ini ada nih password, ada klien, ada user, ada password. Jadi nanti kliennya, user sama password itu akan dibikin oleh atasan atau sama dosen. Karena jadi intinya kayak bakal dibikin dulu oleh dosennya, oleh atasannya. Karena di sini saya sudah ada nomor kliennya, jadi kita tinggal masuk, kita masukin usernya. Tapi nanti karena nanti udah dibikin oleh atasan atau dosen, passwordnya itu bakal sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi alangkah baiknya kita ganti new password. Kita tinggal klik new password. Sebentar. Oke, nah ini new password. Karena kita ganti password yang dulu jadi password yang baru. Dan nanti yang ini masukin passwordnya ulang. Kalau udah gitu kita klik checklist. Kita checklistin, baru nanti kita login lagi. Kita nanti tinggal login lagi ke bagian SAP-nya. Ya, ke bagian untuk loginnya. Nah, sebentar. Kita login lagi. Kita login. Connect sebentar. Oke, udah. Nah, di sini kita masukin lagi nomor kliennya, kita masukin lagi usernya, dan kita masukin password yang barunya. Oke. Nah, ini adalah room ya. Setelah kita masuk, kita login. Di sini ada berbagai menu tentang SAP. Kalau saya ada, di sini saya akan membahas exercise 2. Di dalam exercise 2, kita diharapkan dapat menemukan folder-folder tertentu di menu SAP Easy Access dan dapat membuat kode akun untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan pada saat mengerjakan tugas. Yang pertama, kita masuk ke SAP menunya dulu, kemudian kita masuk ke accounting. Nah, di menu accounting itu lengkap banget, ada financial accounting yang membahas seputar finansial atau keuangan, supply chain management yang membahas seputar logistik atau rantai pasokan, controlling yang membahas seputar akuntansi biaya. Nah, jadi di SAP itu emang benar-benar lengkap banget, mulai dari financial accounting, supply chain management, controlling, bahkan sampai bank application itu ada di SAP. Nah, sekarang kita setup dulu. Yang pertama kita masuk ke financial accounting. Kemudian di financial accounting juga ada submenunya. Kita pilih salah satunya aja, misalkan account receivable. Kemudian kita masuk ke master record. Nah, di master record ini kita bakalan bingung. Kenapa? Karena di general ledger juga ada master record-nya. Gimana cara ngebedain master record yang ada di general ledger dan di account receivable? Caranya itu kita bikin kode akun untuk ngebedain master record yang ada di general ledger dan di account receivable. Nah, sekarang gimana cara bikin kode akunnya, Al? Caranya, pertama kita keluar dulu semua menunya. Kemudian kita klik extras yang ada di atas. Kemudian klik settings, kemudian checklist yang paling bawah, kemudian klik checklist hijau atau enter. Kemudian kita masuk lagi ke accounting, kita masuk ke financial accounting, kita masuk ke account receivable, kita masuk ke master record. Nah, sekarang udah bedakan tampilnya, ini adalah kode-kodenya, mulai dari kode FD01, FD02, FD03, FD05, FD06, dan FD04. Di general ledger juga sama, pas master record-nya udah ada kode-kodenya. Nah, kode-kode ini tuh berfungsi untuk ngebedain master record yang ada di general ledger dan di account receivable. Kode ini juga dapat memudahkan kita untuk mencari folder yang akan kita cari. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai exercise 2. Sekian, terima kasih.